Kisah seorang wanita bernama Urainiab yang baru saja menikah dengan laki-laki yang bernama Yazid. Di hari pertama pernikahan mereka, Yazid membawa sang istri untuk tinggal bersama-sama dengan ibunya Yazid. Mereka tinggal di rumah itu bertiga saja. Kemudian apa yang terjadi? Di hari pertama pernikahan, Urainiab merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu. Karena ia merasa tidak suka dengan ibu mertuanya. Apa-apa serba diatur. Apa-apa ibu mertuanya ini selalu ikut campur. Apa-apa selalu salah di mata ibu mertuanya ini. Itu yang membuat Urainiab berkata kepada Yazid, "Kenapa kita tidak tinggal berpisah saja dari ibumu? Karena aku, lambat laun, bisa saja membenci ibumu," kata Urainiab. Apa yang dikatakan oleh Yazid? Bagaimana mungkin kita tinggal berpisah? Pertama, kita bukan orang yang kaya raya memiliki banyak rumah. Kedua, ibuku adalah ibu yang sudah tua renta dan ibuku sebatang kara. Aku adalah anak yang harus berbakti kepada ibuku, orang tuaku satu-satunya. Dan kemudian yang terjadi, setiap hari antara ibunya Yazid dan Urainiab, istrinya Yazid, senantiasa berselisih terus-menerus. Urainiab merasa tidak tahan dengan sikap ibunya Yazid. Maka suatu ketika Urainiab pergi ke rumah seorang tabib dan mengatakan, "Aku tidak kuat dengan ibu mertuaku, yang setiap hari selalu ikut campur dalam urusanku, yang setiap hari selalu menyalahkanku. Aku mohon wahai tabib, aku ingin meracuni ibuku, supaya ibuku tidak ada lagi di muka bumi ini, dan aku bahagia menjalankan kehidupan rumah tangga dengan suamiku Yazid." Maka sang tabib itu pun memberikan segelas yang katanya racun untuk meracuni ibu mertua dari Urainiab. Tapi sang tabib berpesan kepada Urainiab, "Urainiab, setiap hari engkau taburkan, engkau berikan minuman racun ini kepada ibu mertuamu dengan satu syarat. Tiap hari engkau melakukan dengan rutin, karena kalau mendadak pasti orang akan mencurigaimu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu mertuamu, supaya kalau terjadi apa-apa mereka tidak curiga terhadapmu. Patuhi semua kata-katanya, dengarkan kata-katanya, merendah dirikanlah terhadapnya, hormatilah dia, sertakan semua dirimu terhadap dirinya, dan layani semua kebutuhan-kebutuhan dari ibu mertuamu," kata tabib ini. Maka Urainiab pun hari demi hari selalu memberikan racun kepada ibu mertuanya, walaupun ia sangat enggan. Dan ia berusaha untuk senantiasa berlemah lembut terhadap ibu mertuanya ini, supaya orang-orang tidak curiga kalau nanti mertuanya ini mati, orang-orang tidak curiga dan menuduhnya. Hari terus berlanjut dan apa yang terjadi? Ternyata setelah 3 bulan berjalan, Urainiab selalu memberi racun setiap hari. Di hari terakhir, Urainiab tak sengaja mendengar ibu mertuanya memuji-muji dirinya di hadapan Yazid. Ibu mertuanya mengatakan, "Yazid, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perasaanku ini. Aku sangat sayang sekali terhadap Urainiab, istrimu itu. Selama 3 bulan terakhir ini, dia sangat berbuat baik terhadapku. Dia sangat lembut terhadapku. Dia melayani kebutuhanku. Ya Allah, ternyata istrimu itu, wahai Yazid, aku telah berburuk sangka. Dia sangat baik terhadapku. Jagalah istrimu itu baik-baik, wahai Yazid. Dia adalah istri yang sangat solihah," kata sang ibu. Maka berderailah air mata dari Urainiab. Kemudian ia menangis dan berlarilah ia menuju ke rumah tabib dan mengatakan, "Tabib, tolong aku, tolong beri penawar racun dari mertuaku ini. Aku tidak ingin membunuhnya,
Ternyata ibu mertuaku ini sangat menyayangiku. Aku menyesal karena telah meracuninya. Berikan aku penawar, wahai tabib. Berikan aku penawar agar ia tidak mati, wahai tabib, kata Urainiap dengan bersungguh-sungguh dan berurai air matanya. Sang tabib mengatakan, "Kenapa? Apa yang terjadi dengan ibu mertuamu?" "Ibu mertuaku sangat baik selama 3 bulan terakhir ini. Tidak pernah memarahiku, tidak pernah masuk dalam urusan rumah tanggaku. Dia sangat baik terhadapku dan aku sangat menyesal karena berniat untuk meracuninya." Apa kata tabib? "Ketahuilah, racun ini hanya air putih biasa. Dia bukan racun. Yang racun itu adalah pikiran dan hatimu, karena pikiranmu selalu kotor terhadap ibu mertuamu yang menginginkan terbaik untukmu. Ibu mertuamu yang menginginkan engkau melayani yang terbaik untuk suamimu. Yang racun itu adalah hatimu, karena engkau senantiasa berburuk sangka dan kotor sekali." Maka Urainiap pun kembali ke rumah dan bersimpuh di kaki sang ibu mertua. "Ibu mertuaku, engkau ibuku. Ibu mertuaku, aku minta maaf atas semua perlakuanku. Nasihat-nasihatmu adalah kebaikanku," kata Urainiap. Lihat, ketika mendapat ujian demi ujian, apa yang dilakukan? Harusnya introspeksi diri, sabar dan lakukan kebaikan demi kebaikan, karena kebaikan untuk dirimu sendiri. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran, insya Allah.